Musallah Ar-Rahman. Dan para semua yang hadir, yang kita semua berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, yang ini merupakan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan doa kita dikabul? Karena di setiap bulan Ramadan kita dituntun untuk baca doa, wa a'idhu alaina sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam. Dan kembalikan kepada kami Ramadan ini tahun demi tahun. Jadi kita minta biar ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun demi tahun. Alhamdulillah kita yang berada di tempat ini termasuk orang-orang yang doanya diijabah. Karena kan kalau kita mau hitung-hitung yang tahun lalu ada, kemudian sekarang nggak ada kan juga ada. Betul. Udah kembali kepada Allah. Mereka sudah meninggal dunia. Tapi kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencicipi kenikmatan yang ada di dalam bulan Ramadan, yang merupakan bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan bulan istimewa. Bulan Ramadan bulan bonus yang Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad. Maka dari itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man fariha biqudumi Ramadan haramallahu jasadahu anin niran. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Baru girang aja masuk Ramadan, alhamdulillah Ramadan tiba, girang. Itu girangnya saja itu sudah Allah jadikan haram jasad kita tersentuh api neraka. Berarti ini pilihan Allah. Karena ada juga segelintir manusia datang bulan Ramadan terbebani. Datang bulan Ramadan merasa dirinya nggak nyaman. Tapi insya Allah nggak ada di antara kita semua dan yang mendengar ini tidak ada itu semuanya insya Allah. Kita semua termasuk orang-orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, "Lau ta'lamu ummati ma Ramadan, la tamannau anna sanata kullahu Ramadan." Kalau umatku tahu betapa besar kandungan yang ada dalam bulan Ramadan, rahasia besar keistimewaan yang ada, yang Allah masukkan, yang Allah sembunyikan, yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya umatku semua mintanya seluruh bulan dijadikan bulan Ramadan. Pengennya bulan jadi bulan Ramadan terus. Kalau tahu betapa indah yang ada, keistimewaan yang ada yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan kesempatan buat cari bekal. Ada orang kerjanya cuma sebulan tapi hasilnya cukup buat setahun. Enak ya? Enak. Kerjanya cuma sebulan. Udah dari sebulan hasilnya tuh nggak banyak, misalnya 200 juta. Udah cukup. Buat setahun cukup itu udah. Nah ini Ramadan Allah Subhanahu wa taala jadikan di mana di dalam Ramadan ini ada satu malam itu lebih afdol daripada orang beribadah kepada Allah 83 tahun lebih. Bukan setahun. Yaitu alfu
khairun min alfi syahrin. Lebih afdal daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa? 83 tahun lebih. Itu hanya satu malam ada di dalam bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Umur kita aja kalau bicara tentang 83 aja juga masih tanda tanya. Sampai gak kita nih? Ini gak tahu nih, ada gak yang di sini nih umurnya 83? Ya kayaknya sih, kayaknya gak tahu lagi deh walhasil. Masya Allah. Udah jarang orang bisa umur sampai 83, udah jarang. Ini bulan Ramadan Allah kasih dalam satu malam, namanya malam Lailatul Qadar, ibadah kepada Allah, maka khairun min alfi syahr, lebih afdal daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih. Itu lebih afdal lagi. Masya Allah. Ini kan kita semuanya nih camat, calon mati, semua juga kita bakal kembali. Yang ada di sini, kalau orang-orang yang tuanya 50 tahun kemudian juga udah beda lagi, udah generasinya beda. 100 tahun yang akan datang yang ada di sini semuanya nggak ada lagi, udah berganti. Dan itu dunia. Itu dunia. Mau bangga-banggaan dengan dunia, ya berputar, apa yang mau dibanggain. Sekarang ada yang di atas, nanti bakal jatuh juga. Dulunya di bawah, sekarang udah di atas. Emang berputar roda sampai dalam titik yang telah ditentukan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah artinya pindah kepada rumah atau kehidupan yang berikutnya. Hidup dua kali. Di dunia ini kita hidup kehidupan yang sementara, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk cocok tanam, untuk tabungan ke akhirat. Jadi apa yang kita lakukan di sini nih, kita sholat taraweh, kita berzikir, kita puasa, baca Quran, untuk apa? Tabungan akhirat. Tabungan. Kayak kita, ya kita mau pergi haji, nabung dah. Nabung, ntar kalau udah biayanya cukup, udah kita bisa pergi haji. Nah ini kita satu waktu akan datang panggilan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, tabungan kita buat di sono udah cukup apa belum? Kalau haji belum cukup, belum diberangkatin. Kalau umur cukup gak cukup, kalau udah waktunya panggilan ya dipanggil. Cuma permasalahannya jangan sampai ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan miskin, dalam keadaan melarat, nggak punya apa-apa, rumah juga nggak punya di sana, tempat nggak punya. Naudzubillah. Kok bisa bikin rumah? Bisa. Gimana? Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid, maka Allah bangunkan rumah di sorga. Tuh, kalau mau bangun rumah di sorga gimana? Ya bikin masjid di sini. Loh, bikin masjid, saya rumah aja ngontrak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngabarin maksud daripada bikin masjid walaupun seperti kandang burung. Artinya apa? Walaupun patungan. Ini masjid lagi bangun ikut saham. Ada musola lagi dirapihin, apa nih yang kurang nih? Ikut. Kenapa? Berarti itu lagi ngebangun masjid kita di sana, lagi ngebangun rumah. Kan enak. Yang kita keluarkan
yang kita lakukan, ingat itu tabungan kita untuk akhirat. Nah, kita semuanya bakal meninggal dunia, tapi kalau udah di sana bekalnya enak, wah luar biasa. Nih Ramadan. Ramadan Allah Subhanahu wa taala sengaja membukakan ini. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang bulan Ramadan, beliau itu sebelum masuk Ramadan beliau panggilin sahabat, kumpulin. Diingetin dulu, kasih motivasi. Ya, ini bakal datang nih bulan Ramadan, bulan yang mulia. Bulan di dalamnya ada 1000 bulan yang lebih afdal. Kemudian di dalamnya bahasanya bulan Ramadan ini adalah bulan sabar, dan sabar itu pahalanya adalah sorga. Bulan yang ketika datang maka pintu neraka ditutup, tidak dibuka sebulan penuh, dan pintu sorga dibuka dan juga dihiasi pintu-pintu sorga, dan sorganya dihiasi oleh Allah. Bulan yang pahalanya fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Pahala sunnah dilipat gandakan menjadi seperti pahala fardu. Masya Allah, terus diberi semangat oleh Rasulullah SAW. Maka hadirin rahimakumullah dan hadirat, ayo ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Ya. Apalagi maaf orang yang udah umurnya 40 ke atas, sudahlah, mau apa lagi sih? Kalau dulu mungkin muda masih pengen bergaya begini begitu. Sekarang ya udahlah, kasarnya juga udah banyak diingetin, pinggang udah pegel-pegel, rambut udah mulai ubanan, kemudian napas dulu lari apa jalan kuat, sekarang udah ngos-ngosan. Udah mau diapain lagi? Kalau dulu masih 20 tahun, 30 tahun, ayo makan di mana yang enak gitu. Udah 40 ke atas, berobat di mana yang bagus ya? Udah beda. Ini teguran, dan ini memang alami, memang Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu apa? Ini rahmat dari Allah. Rahmat agar kita tahu. Walaupun juga daun-daun yang muda juga banyak yang berguguran. Ya, bukan merasa masih muda, masih tenang, enggak juga. Tapi paling tidak ini teguran buat kita. Ya, terus kita minta sama Allah, Allah temukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Minta sama Allah, ya Rabb. Dalam taat kepada Allah, manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu kita minta. Makanya datang bulan Ramadan, ambil kesempatan, bulan bonus. Hati-hati, jangan sembarangan meremehkan bulan Ramadan. Jangan pernah meremehkan bulan Ramadan. Kenapa? Ini bulan Ramadan hidangan dari Allah. Orang yang meremehkan bulan Ramadan itu seakan-akan dia itu meremehkan hadiah dari Allah. Dia mengecilkan hadiah dari Allah. Ini kesembarangan, ini bukan masalah dosa aja, tapi masalahnya kurang ajar kepada Allah. Kita nih misalnya, ya ada orang ngasih makanan sama kita, makan nasi kebuli apa nasi mandi itu, belum lagi dagingnya, wah, belum lagi kambing gulingnya, belum lagi sopnya, wah, sate dan lain-lain, masya Allah. Dikasih kita, tahu-tahu dilemparin, enak ya? Artinya ketika kita dikasih, kita lempar makanan itu, sopan apa enggak? Kurang ajar. Udah dikasih baik-baik buat kesehatan, buat kebaikan kita, dilemparin. Kurang ajar. Bukan masalahnya makanan itu enggak dimakan, enggak. Tapi ini
merupakan sesuatu yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak lemahnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kekurangannya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kekeliruannya, banyak kealpaannya, banyak keteledorannya dan lain-lainnya. Maka Allah pengen ini dimaafkan. Allah kasih hidangan nih Ramadan. Nih ambil Ramadan. Makan sajian dalam Ramadan. Puasanya apa semuanya jalanin. Dihapus oleh Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan mukaffiratin lima bainahunna. Idza judunibatul kabair. Dari Ramadan ke Ramadan itu pemaafan di antara tengah-tengahnya. Apabila orang itu menjauhkan daripada dosa besar, Allah maafkan. Jadi ketika kita dihidangkan seperti ini hidangan baik, kurang ajar, nggak puasa. Bukan masalah dosanya adalah dosa nggak puasa, bukan. Ini dosanya kurang ajar kepada Allah. Ini Ramadan, bulan mulia, bulan hadiah, kok dikasih? Ya Rabb, ya Allah, mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita semuanya. Allah bukakan hidayah. Ini taufik paling mahal. Taufik dan hidayah. Apa itu taufik? Taufik itu adalah Allah ciptakan kekuatan untuk ibadah. Kuat. Kita tahu gak tarawih bagus? Tahu. Tahu gak puasa bagus? Tahu. Baca Quran bagus? Tahu gak? Tahu. Bisa gak kerjainnya? Berat. Nah ini kenapa? Taufik. Minta sama Allah, ya Allah ciptakan kekuatan kami untuk melakukan itu. Minta sama Allah biar diberikan kekuatan. Ya mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, senantiasa dibimbing, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan puasa dengan baik, puasa dengan sempurna, melakukan pembacaan Al-Quran, melakukan sedekah, melakukan sholat tarawih, sholat witir, melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga ini menjadi bekal kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.